Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, terima kasih kami ucapkan telah mensubscribe channel kami Salman Digital Media. Mudah-mudahan pemirsa yang mensubscribe channel ini oleh Allah diberi keselamatan hidupnya, dibahagiakan oleh Allah di dunia wal akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita mencintai, kenapa kita harus mencintai Nabi. Karena pertama, Nabi mengatakan tidak sempurna iman kita ini sebelum kita mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada apapun. Yang kedua, kenapa kita mesti mencintai Nabi? Karena Nabi adalah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Ketiga, kenapa kita mencintai Nabi? Karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki keagungan yang besar. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa sih keagungan Nabi Muhammad? Bagaimana sih sebetulnya kedudukan Nabi Muhammad SAW? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin pembahasan ini nanti akan lama dan ada beberapa episode. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah satu ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jagat semesta ini adalah nur nabimu ini, nur Nabi Muhammad SAW." Bukan berarti Nabi Muhammad itu terbuat dari cahaya, bukan. Bukan, Nabi Muhammad itu menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad itu tetap manusia. Dari setetes air mani lalu ditumbuhkan, dititipkan, diletakkan oleh Allah di rahim ibunya, lalu lahir seperti manusia lain biasa. Tapi nurnya Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah ciptakan. Cahayanya ini sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini. Cahayanya Nabi SAW, cahayanya kenabian. Bukan berarti Nabi diciptakan dari cahaya, ini harus dibedakan. Bukan, Nabi tetap dari seperti manusia pada umumnya yang lain sama. Namun cahayanya Nabi Muhammad itu yang Allah ciptakan terlebih dahulu. Bahkan pernah ada dalam sebuah sirah Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi, bahkan bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, suatu ketika digandeng oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, menggandeng putranya Abdullah ini akan dinikahkan kepada Ibunda Fatimah, Ibunda Aminah. Digandeng tangannya, mau dibawa ke rumahnya Aminah, mau dikhidbatkan dan dinikahkan di sana. Ketika sedang digandeng Abdullah ini, di jalan ketemu dengan seorang perempuan bangsawan yang cantik, dengan pakaian kebesarannya, dengan segala macam perhiasannya. Ini seorang wanita yang terpandang, seorang wanita bangsawan yang cantik. Ini menoleh Abdullah, seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang terhormat, seorang pemuda yang berkarisma, seorang pemuda yang dicintai oleh orang-orang Mekah. Lalu dikatakan, ditanya, disapa, "Hai Abdullah, kamu mau kemana?" Abdullah menjawab, "Saya mau diajak ayah saya, mau dinikahkan kepada seseorang." "Ya Abdullah, kenapa engkau ikut saja seperti onta yang diikat? Ikut aja. Kalau kamu mau, nikahlah denganku ya Abdullah, maka aku akan memberikan apa saja yang engkau inginkan." Ini orang kaya, sehingga dia bilang begitu negosiasinya. "Kamu jangan nikah sama dia, kamu nikah sama aku saja Abdullah, aku akan memberi apapun yang kau inginkan." Ingin harta dikasih, ingin kedudukan dikasih, ingin apapun dikasih, kata si perempuan ini. Abdullah ini agak takut juga, bukan takut ya, maksudnya sebenarnya wah ini tawaran lumayan ini, mungkin dalam hatinya terbersit begitu. Tetapi melihat ayahnya Abdul Muthalib, daham dia. Abdullah nggak berkutik. Lalu Abdullah mengatakan, "Maaf Mbak," kira-kira begitu, "Maaf Mbak, saya takut kepada ayahku, saya ikut kepada ayahku saja." Kecewa perempuan itu, Abdullah akhirnya dinikahkan dengan Ibunda Aminah, yang merupakan ini skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sudah menikah dengan Ibunda Aminah, sudah menikah dengan Aminah, Ibunda Aminah,
Satu ketika Abdullah ini, ayahnya Rasulullah ini, bertemu dengan wanita bangsawan tadi di jalan. Dan tumbennya perempuan ini tidak menegur Abdullah, tidak menyapa, tidak menggoda seperti kemarin. Lalu Abdullah bertanya, "Mbak, kenapa kok enggak negur saya seperti kemarin? Ada apa denganmu?" Mbak itu menjawab, perempuan itu mengatakan, "Ya Abdullah, kemarin aku ingin engkau nikahi karena aku melihat ada cahaya di keningmu. Aku berharap ketika kita menikah, cahaya yang ada di keningmu itu berpindah ke dalam rahimku." Ini karena wanita itu menganggap dan paham bahwa orang Yahudi kan sering mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang nabi, sebentar lagi akan datang seorang nabi. Semua orang Arab itu sudah paham bahwa sebentar lagi akan datang seorang nabi. Dan dia berharap itu adalah cahaya kenabian yang akan berpindah ke rahimnya wanita tersebut. "Ya Abdullah, kemarin aku melihat ada cahaya di keningmu sehingga aku berharap engkau mau menikah denganku. Tapi sekarang aku tidak melihat lagi ada cahaya itu di keningmu dan aku sekarang tidak butuh lagi kepadamu." Subhanallah. Dan memang itulah cahayanya Nabi Muhammad itu sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini. Nurnya Nabi Muhammad SAW, cahayanya Nabi. Sampai satu ketika Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, itu mencari benda kecil semacam jarum di dalam rumahnya itu. Karena kondisinya sudah menjelang maghrib gelap itu, Sayyidah Aisyah itu bingung, Ibunda Aisyah itu cari mana ini jarum. Dia cari-cari tidak ketemu-ketemu. Maka dikisahkan, begitu dia sedang mencari, tiba-tiba ada cahaya terang masuk ke dalam rumahnya sehingga jarumnya itu ketemu. Begitu dia tengok, ini cahaya dari mana? Ternyata itu wajah Sayyiduna Muhammad SAW masuk ke dalam rumah. Dari wajahnya Nabi mengeluarkan cahaya yang memancar, Masya Allah, sehingga Sayyidah Aisyah dapat menemukan benda yang dicarinya. Subhanallah, betapa besarnya keagungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.